kasus yang sudah dipaparkan tadi, Nyonya W itu memang yang bersangkutan pernah menderita TB MDR dan sudah selesai pengobatan di tahun 2020. Tetapi memang dia tinggal dalam satu rumah dengan orang tuanya, ayahnya yang masih sebagai pasien TB MDR. Kemudian dia mempunyai riwayat diabetes tipe 1 dan sudah ada ketergantungan insulin semenjak dia belum menikah. Data dari stunting itu kita dapat dari mana? Yang pertama kan seperti itu. Contoh di Sabinangun pada tahun ini stuntingnya ada 21. Kalau masalah pengukuran itu kan dilaksanakan oleh kader-kader posyandu. Terus datanya itu kan dibawa ke puskesmas. Loh, niku sing bener iki datane kok desa apa datane kok puskesmas. Itu Pak yang menjadi permasalahan selama ini di desa-desa. Terus yang kedua adalah untuk penganggaran, untuk penanganan stunting itu untuk dana desa kan tidak bisa. Penanganan padahal stunting itu kan menjadi program nasional. Kemenkes, BKKBN, Kemenak, apapun itu, kita sama-sama melaksanakan amanat dari pemerintah pusat untuk berkeroyokan menangani percepatan penurunan stunting ini. Dan untuk penggunaan alokasi dana desa, ada Pak aturan Permendesnya Pak, yang terkait dengan untuk kegiatan penanganan stunting. Ya. Bisa, boleh, itu ada regulasinya, ada di Permendes, panjenengan baca kembali. Dan untuk datanya itu nanti tentunya akan satu pintu Pak. Jadi nanti data untuk pengukuran stunting dan lain sebagainya yang menentukan adalah nanti dari pihak medis. Tentunya dalam hal ini adalah Puskesmas yang tentunya sudah melalui ujung tombaknya yang ada di masing-masing bidang desa. Berkaitan dengan satu rumah dengan TB, orang TB ini bagaimanakah dengan mungkin sanitasi lingkungannya, kemudian pengaturan udara rumah bagaimana gitu. Kalau berkaitan dengan kehamilan dan persalinan saat ini dalam kondisi nifas, tentunya yang masih harus kita perhatikan pada riwayat penderita TB, apakah dia ada kemungkinan atau ada gejala-gejala yang saat ini muncul TB-nya. Di Kabupaten Blitar, prevalensi stunting saat ini mencapai angka 14,5% dan ditargetkan turun menjadi 8,6% pada tahun 2024. Untuk kasus stunting di Kabupaten Blitar, jumlahnya masih tergolong sedang, namun akan terus didorong sehingga kasus stunting ini bisa turun bahkan melebihi target yang ditetapkan secara nasional. Untuk pencegahan secara umum di anak-anak nggih, orang tua ya memang tetap harus ini ya konsisten melatih anak-anak sesuai tugas perkembangan yang harus dicapai gitu. Harus sadar, harus waspada ketika anak-anak mungkin berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga dia harus mencari informasi dan mencari tahu harus diapakan seperti itu. Bagaimanapun juga stunting merupakan proses yang kronis yang didahului oleh adanya proses seorang ibu berawal dari bagaimana dia mempersiapkan menikah, kemudian bagaimana pada saat dia hamil, dan bagaimana ketika dia sudah melahirkan. Sehingga siklus yang paling penting perlu diperhatikan adalah siklus 1000 hari kehidupan. Karena itu adalah kunci bagaimana seorang anak nanti dilahirkan agar tidak tumbuh menjadi stunting.
Himbauan saya kepada masyarakat untuk ibu-ibu calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, jadi dipersiapkan kondisi status gizinya supaya tidak berisiko anemia atau kek. Kemudian dengan memperhatikan asupan makan, terutama asupannya harus gizi seimbang ya. Jadi terpenuhi antara karbohidratnya, proteinnya, lemaknya dan zat gizi lainnya, terutama asam folat atau zat mikro lainnya seperti zat besi untuk mempersiapkan kondisi kehamilan yang sehat supaya nanti akan menghasilkan generasi yang lebih baik. Untuk pendampingan capim yang didampingi itu capim yang pasangan usia muda atau capim yang pasangan usia tua juga didampingi. Lah bunyinya ini pendampingan capim lah, bukan dibatasi tua atau muda. Lah mungkin usianya 45, terus tambah pengen punya anak, apa tidak perlu didampingi? Lah kalau kita dari pihak KB tentunya ya menyarankan usianya sudah risiko tinggi ya. Tapi kalau memang karena kawinnya sudah tua, terus bapak itu yang dilalah si Joko pengen punya anak, ya kan risiko pada penumpang. Tapi namanya pendampingan capim tetap harus ada pendampingan baik tua atau muda, dan panjenengan semua sebagai alat-alat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menangani kasus stunting ini, ayo kita bahu-membahu bersinergi untuk mempercepat penurunan stunting sebelum menjadi lebih mahal dan menjadi lebih beban bagi semua pihak. Kalau kita bekerja sama secara bersama-sama, baik itu lintas sektor, baik itu dari pihak swasta atau pemerintah, baik itu dari tokoh masyarakat, sebetulnya tidak ada masalah. Terus untuk yang paling berat adalah bila kita menghadapi keluarga-keluarga yang satu notabene SDM-nya terbelakang, itu kita lebih berat. Terus mengkukuh gampangnya atos gitu. Menangani stunting itu adalah permasalahan yang cukup kompleks dan memerlukan konvergensi atau keroyokan dari berbagai pihak. Oleh karena itu salah penyebab stunting seperti sanitasi yang buruk, jamban yang buruk, kemudian juga infeksi yang berulang, gizi yang buruk, ini tentunya menjadi PR kita semua untuk secara berkonvergensi antar lintas sektor, lintas profesi untuk bersama-sama bersinergi bahu-bahu menurunkan dan menghilangkan penyebab dari adanya potensi stunting. Ini sangat perlu menurut saya dan nggak bisa dikerjakan oleh hanya satu dinas ini saja, dan kita harus bekerja sama dengan semua masyarakat, juga semua instansi terkait. Lalu kalau kita bicara nasional dan bicara Provinsi Jawa Timur, Blitar sebenarnya masih tergolong tinggi atau tidak? Ya sedang lah, ya nggak terlalu tinggi lah. Sosialisasi kepada berbagai institusi termasuk sekolah-sekolah SMP, nah gitu, kira-kira itu kepada masyarakat juga, orang tuanya juga. Pemirsa, diharapkan dengan audit kasus stunting yang notabene prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting bisa dilakukan secara berkesinambungan sehingga intervensi atau pencegahan dapat segera dilakukan agar kasus tidak semakin memburuk. Mewakili kerabat kerja, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.